Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pembahasan kami pada video ini adalah komparasi pemikiran ekonomi Islam dan Barat membandingkan tokoh pemikiran Islam PS Barat. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rinda Rizky Angelina, di video ini akan menjadi moderator dan rekan-rekan saya. Saya Mayang Celia. Saya Aksai bin Akbar. Saya Karlendra Perdana. Yuk saksikan videonya. Halo semua, seperti di opening video di awal, hari ini kita akan membahas tentang komparasi pemikiran ekonomi Islam dan Barat membandingkan tokoh Islam PS Barat. Langsung saja ke pemateri pertama kita yang akan membahas tentang tokoh ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Ghazali. Langsung kita ke pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya konsep dasar ekonomi menurut Al-Ghazali, Saudari Maya? Al-Ghazali memandang sebuah aktivitas ekonomi itu sebagai bentuk dari ibadah, yang dimana dalam aktivitasnya itu kita harus menerapkan akhlak dan etika, yaitu jujur, adil, dan tidak merugikan dan menipu orang lain. Serta menurut Al-Ghazali juga tujuan dari sebuah aktivitas ekonomi itu tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, namun juga mencapai kemaslahatan masyarakat. Dan Al-Ghazali juga sangat menolak perilaku dalam aktivitas ekonomi itu yang bertolak belakang dengan syariat, yaitu adanya menipu orang lain dan monopoli serta perilaku konsumtif yang berlebihan. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kita next yang kedua. Kalau dikaitkan dengan budaya flexing yang sedang populer yang menunjukkan gaya hidup mewah, barang-barang yang branded, apakah itu sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali? Itu tentu tidak sejalan dengan Al-Ghazali, yang dimana Al-Ghazali mengajarkan tentang keseimbangan dalam beraktivitas. Dan seperti kita tahu juga, aktivitas flexing itu tentu merugikan, dimana itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta memunculkan sifat yang konsumtif yang berlebihan, dan itu sangat tidak sesuai dengan Al-Ghazali. Ternyata tidak sesuai ya. Yang ketiga ya, yang terakhir pertanyaannya, bagaimana dengan kasus penimbunan barang seperti masker pada saat pandemi? Itu juga merupakan salah satu contoh nyata ya, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Ghazali, dan dimana kita sendiri tahu penimbunan itu dapat merugikan masyarakat dan juga mengacaukan keseimbangan dalam pasar ekonomi. Dan dimana juga dalam ekonomi Islam itu merupakan sebuah perilaku ikhtiar, dan Al-Ghazali sangat menolak hal itu. Baiklah, itu pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana kalau kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu tokoh pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua ini ada tokoh Ibnu Khaldun ya. Mana Saudari Mayang, sudah siap? Insyaallah. Kita langsung saja ya. Pertanyaan pertama, konsep dasar ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun itu apa sih? Ibnu Khaldun punya pemikiran yang unik nih tentang ekonomi, di mana dia melihat ekonomi, politik, dan kondisi sosial itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Menurutnya itu ekonomi itu hanya akan tumbuh apabila masyarakatnya itu aman, pemerintahnya adil, dan beban pajaknya itu rendah atau ringan. Ia juga terkenal dengan pemikirannya tentang pajak, yang dimana menurutnya pajak yang tinggi justru dapat membuat ekonomi itu melemah, sedangkan pajak yang rendah itu justru dapat mendorong produktivitas. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua ya, tadi sempat disinggung juga mengenai pajak. Jadi pertanyaan yang kedua ini juga berkaitan dengan pajak ya. Kalau dikaitkan dengan pajak UMKM sekarang, apakah pemikiran Ibnu Khaldun sekarang masih relevan? Tentu itu sangat relevan ya, yang dimana pajak yang ringan itu justru dapat membuat pelaku UMKM itu lebih luas dalam mengembangkan usahanya. Kita juga bisa lihat itu banyak UMKM keberatan saat pajak itu dinaikkan ya. Tapi saat pajak diturunkan, bisnis tumbuh dan ekonomi lokal juga ikut bergerak. Nah, inilah yang sudah dipaparkan oleh Ibnu Khaldun beberapa tahun yang lalu. Baik, pertanyaan ketiga ya. Ibnu
Kaldu juga bilang keamanan berpengaruh pada produktivitas. Bisa diberikan contoh pada kasus modern, Saudari Maya? Tentu saja, ini misalnya daerah yang sering terjadi konflik atau kriminalnya tinggi, itu kan investor itu enggan untuk menaruhkan investasinya atau masuk ke daerah tersebut. Jadi warganya itu tidak fokus dalam bekerja dan juga kegiatan ekonominya itu melemah. Jadi ini menunjukkan pemikiran Ibnu Khaldun itu masih sangat relevan pada zaman sekarang. Baiklah, itu tadi materi dari Saudari Mayang tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam yang mulai dari Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Kita next yang kedua ya, materi. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tokoh barat. Yang pertama ada Adam Smith. Yaudah, yuk kita simak penjelasannya dari pemateri kita Aksai Bintang Kembar. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Apa konsep dasar pemikiran Adam Smith? Adam Smith melihat manusia sebagai homo economicus, makhluk yang mengejar kepentingan pribadi. Dari situ muncul konsep invisible hand, bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, persaingan bebas akan menghasilkan harga yang adil dan produk yang berkualitas. Baik, ternyata ya pemikiran Adam Smith. Kita langsung saja yang kedua. Tetapi di era sekarang banyak perusahaan besar yang didominasikan pasar. Apakah invisible hand masih relevan? Masih, tapi tidak sepenuhnya dalam kondisi ideal. Pasar bisa berjalan dengan sendirinya, tapi sekarang banyak monopoli atau oligopoli. Misalnya perusahaan teknologi besar yang menguasai dan data pasar. Dalam kondisi ini, invisible hand kurang efektif. Pasar tetap perlu regulasi. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan ketiga ya, contoh kasus. Kalau pasar bebas diberikan sepenuhnya, bagaimana nasib usaha kecil? Usaha kecil bisa saja kalah bersaing karena tidak punya modal, teknologi, atau jaringan seluas perusahaan yang besar. Karena itu dalam praktek modern, konsep Adam Smith sering dikombinasikan dengan regulasi pemerintah. Itu saja. Oke, itu penjelasan untuk Adam Smith. Kita masuk yang kedua, yaitu materi tentang pemikiran ekonomi barat Keynes. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa konsep pemikiran Keynes, Saudara Aksai? Keynes muncul saat kritis besar. Ia menolak gagasan bahwa pasar selalu bisa memperbaiki dirinya. Menurutnya, saat ekonomi lesu, pemerintah harus efektif. Belanja negara, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, semua itu perlu dilakukan untuk menjaga permintaan masyarakat. Gitu ya konsep pemikirannya ya. Kalau kita lihat kebijakan pemerintah saat ini, apakah sejalan dengan pemikiran Keynes? Ya, itu sangat Keynesian. Tujuannya menjaga agar masyarakat tetap punya daya beli sehingga ekonomi tidak berhenti. Tanpa campur tangan pemerintah, kondisi bisa makin buruk. Baik, itu jawabannya. Untuk yang ketiga, yang terakhir, untuk negara berkembang lebih cocok mengikuti Adam Smith atau Keynes? Bagaimana Saudara Aksai? Kebanyakan para ahli menilai pendekatan Keynes lebih cocok karena negara berkembang masih butuh intervensi pemerintahan untuk pertumbuhan. Tapi penerapan sering dikombinasikan tergantung situasi ekonomi. Ternyata seperti itu ya. Baik, mungkin itulah yang dapat pemateri sampaikan untuk materi pemikiran ekonomi tokoh barat ya. Itu ada Adam Smith dan Keynes. Untuk materi terakhir kita masuk ke perbandingan 4 tokoh ekonomi Islam dan tokoh barat.
Baiklah, kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu perbandingan keempat tokoh ini, yaitu mulai dari tokoh ekonomi Islam dan Barat. Kita langsung saja ke saudara Karelian Afga Perdana sebagai pemateri. Bagaimana saudara Karelian? Baik, kalau kita bandingkan dari 4 tokoh ini itu ada perbandingan yang tujuannya masing-masing. Yang pertama itu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang ekonomi sebagai bagian dari ibadah, sehingga semua aktivitas harus berlandaskan syariah, etika, dan membawa kemaslahatan. Sementara Ibnu Khaldun melihat ekonomi itu akan jalan kalau masyarakatnya dan negara stabil, pajak wajar, dan distribusi adil. Beda lagi dengan Adam Smith yang percaya manusia itu rasional, mengejar kepentingan pribadi, dan kalau pasar dibiarkan bebas dengan invisible maka pertumbuhan akan muncul sendiri tanpa banyak campur tangan negara. Dan sedangkan Keynes justru bilang manusia bisa nggak rasional saat krisis, pasar itu nggak selalu stabil. Dan karena itu negara harus aktif mengatur pemerintah, belanja pajak, serta memastikan pengangguran berkurang. Makanya Al-Ghazali fokus pada keadilan moral dan distribusi kaya lewat zakat. Ibnu Khaldun pada stabilitas sosial politik, Adam Smith pada efisiensi pasar bebas, dan Keynes pada bagaimana pemerintah untuk tetap mencegah krisis serta menjaga ekonomi tetap stabil. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang perbandingan keempat tokoh dari Islam dan Barat. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya Rinda Angelina mengucapkan terima kasih kepada semua pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi dari kami. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.